Islam merupakan satu-satunya agama di dunia ini yang menjadikan bahasa sebagai alat yang penting untuk memelihara keutuhan dan kemurnian ajarannya. Bahasa tersebut adalah bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab mutlak diperlukan dalam mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan agama Islam. Karena sebagaimana kita ketahui, semua buku-buku dan kitab-kitab sumber pengetahuan Islam, terutama yang lebih luas dan lebih lengkap pada umumnya, masih ditulis dalam bahasa Arab. Al-Quranul Karim dan hadis Nabawi semuanya memakai bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama Islam mengenai berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam masih banyak yang ditulis dalam bahasa tersebut. Jika ditelusuri secara historis, bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semitik yang muncul dari daerah yang sekarang termasuk wilayah Saudi Arabia. Bahasa Arab dari segi kuantitas penuturnya merupakan sebuah bahasa yang terbesar dalam keluarga bahasa Semitik, dan secara genealogi bahasa, dia mempunyai hubungan yang erat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayoritas di dunia yang dituturkan oleh sekitar 200 juta umat manusia dan digunakan secara resmi oleh kurang lebih 20 negara. Karena ia merupakan bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat Islam sedunia, maka tentu saja dia merupakan bahasa yang paling besar signifikasinya bagi ratusan juta umat muslim di dunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun non-Arab. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya yang menjadi alat komunikasi di dunia ini, bahasa Arab mempunyai berbagai keunggulan sehingga idealnya umat Islam bisa lebih maksimal dalam upaya mempelajari dan mendalami bahasa ini, baik dengan mempelajarinya untuk diri mereka sendiri ataupun memfasilitasi dan mengarahkan generasi penerus untuk tujuan tersebut. Selain memang yang sudah pasti pada negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, hal ini juga terjadi pada negara-negara barat. Di Amerika misalnya, hampir tidak ada satu perguruan tinggi yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu mata kuliah, termasuk perguruan tinggi Katolik atau Kristen. Sebagai contoh, Harvard University, sebuah perguruan tinggi swasta paling terpandang di dunia yang didirikan oleh para alim ulama Protestan, dan Godwin University, sebuah universitas swasta Katolik. Keduanya mempunyai pusat studi Arab yang kurang lebih merupakan Center of Contemporary Arab Studies. Dari sumbangsinya terhadap perkembangan bahasa lain di dunia, bahasa Arab telah menyumbangkan banyak kosakata kepada bahasa lain, terutama di dunia Islam, di mana hal tersebut posisinya sama dengan peranan bahasa Latin atas mayoritas bahasa Eropa. Jika kita tengok sejarah, maka semasa abad pertengahan, bahasa Arab juga berperan sebagai sarana utama budaya, khususnya di bidang sains, ilmu pengetahuan alam, filsafat, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Sehingga hal tersebut kemudian menyebabkan banyak bahasa Eropa turut meminjam banyak kosakata dari bahasa Arab dalam perbendaharaan bahasanya. Pengaruh dan peranan bahasa Arab semakin hari semakin menjadi besar. Bahasa Arab bukan hanya sebagai bahasa agama dan bahasa persatuan umat Islam, tetapi juga sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang telah melahirkan karya-karya besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bahkan lebih dari itu, bahasa Arab juga dianggap sebagai peletak batu pertama bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan modern yang berkembang cepat dewasa ini. Dan juga dalam forum internasional, bahasa Arab juga diakui sebagai bahasa resmi dalam kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam catatan sejarah, pengaruh sosial ekonomi dan politik negara-negara Arab masa lampau banyak mempengaruhi perhatian umum untuk mempelajari bahasa Arab. Akibat Perang Dunia I, keadaan sosial ekonomi dan politik dunia Arab mengalami penurunan yang sangat drastis. Era imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat atas negara-negara timur menempatkan dunia Arab dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi berangsur-angsur kondisi tersebut kemudian mengarah kepada perkembangan yang lebih baik, di mana Islam dan bahasa Arab telah menjadi pusat perhatian dan studi di berbagai penjuru dunia. Secara faktual, adanya pengaruh bahasa Arab telah menjadi sesuatu yang alamiah, terutama pada negara-negara yang pernah dikuasai oleh Islam. Bahasa Arab merupakan sumber perbendaharaan utama untuk bahasa-bahasa Barbar, Kurdi, Persia, Swahili, Urdu, Hindi, Turki, Melayu, dan Indonesia. Contohnya perkataan Arab yang banyak dipakai di berbagai bahasa tersebut, yaitu kata kitab. Khusus untuk kasus bahasa Indonesia, ia menyerap sangat banyak bahasa Arab ke dalam perbendaharaan kata.
Sehingga kita bisa mengetahui betapa ada banyak kata yang sumbernya dari bahasa Arab, dan hal tersebut berarti bahwa unsur serapan dari bahasa Arab termasuk paling dominan dalam bahasa Indonesia. Fakta dan data menunjukkan bahasa Arab sudah mulai dikenal sejak masuknya Islam ke wilayah tanah air Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bahasa Arab bukanlah bahasa asing, karena muatannya menyatu dengan kebutuhan umat Islam. Dengan demikian, penguasaan terhadap bahasa Arab merupakan hal yang sangat penting, bahkan menjadi ciri khas kaum muslimin. Dengan memahami bahasa Arab, penguasaan terhadap Al-Quran dan Sunnah menjadi lebih mudah, sehingga akan mengantarkan seseorang untuk dapat menghayati nilai-nilainya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari dan memahami pengetahuan dan ajaran Islam yang dengannya seseorang akan dapat menjadikan sebagai way of life dari sumber aslinya yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan penguasaan bahasa Arab. Meskipun dalam tingkat minimal untuk memahami Al-Quran, hadis, kitab tafsir, ilmu fikih, dan cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya, maka itu memerlukan penguasaan bahasa Arab. Dengan demikian dapat dikatakan bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam yang merupakan kebutuhan utama setiap muslim. Khususnya dalam hal ini adalah para da'i atau juru dakwah. Bahasa Arab sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Semit yang paling maju. Sedangkan bahasa Semit merupakan bahasa yang paling maju di dunia. Teori yang termasyhur, teori Mack-Muller, membagi-bagi bahasa manusia itu menjadi 3 rumpun bahasa, yaitu yang pertama, rumpun bahasa Indo-Eropa, yang kedua, rumpun bahasa Semit-Hemit, dan yang ketiga, rumpun bahasa Turania. Rumpun bahasa Semit-Hemit terbesar di negara-negara Arab dan Afrika, dan berbagai 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, bahasa-bahasa Hemit diantaranya bahasa Mesir kuno, Qutbi, Barbar, dan Kontiquis. Yang kedua, bahasa Semit yaitu bahasa yang digunakan oleh anak cucu Syam bin Nuh. Bahasa Semit ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagian timur Babilonia dan Assyria. Yang kedua, sebelah barat utara meliputi bahasa Kanaan, dan sebelah selatan meliputi bahasa Arab, baik Arab Selatan maupun Arab Utara. Dalam perkembangannya, bahasa Arab modern mempunyai berbagai dialek sesuai dengan latar belakang geografis maupun sosiologisnya. Adapun dialek utama di Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, dialek Mesir. Yang kedua, dialek Maghribi. Yang ketiga, dialek Levantin. Yang keempat, dialek Irak. Yang kelima, dialek Bahrain. Yang keenam, dialek Khadiji. Jika kita renungkan, sesungguhnya bahasa Arab merupakan bahasa yang dipilih oleh Allah untuk agama ini. Tidak ada seorang ahli pun yang meragukan jikalau peranan bahasa Arab bagi ilmu-ilmu Islam itu sebagaimana peranan lisan bagi segenap anggota badan. Sehingga tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa sesungguhnya kedudukan bahasa Arab ibarat jantung bagi tubuh manusia, sebab ia merupakan bahasa agama Islam yang paling luhur. Maka tidak perlu diragukan lagi, memang sepantasnya seorang muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha untuk menguasainya. Karena Allah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada. Bahasa Arab adalah bahasa Islam, sehingga mustahil dapat mendalami ajaran-ajaran Islam itu tanpa menguasai bahasa Arab dengan baik. Atas dasar itulah maka orang yang hendak memahami hukum-hukum ajaran agama Islam haruslah berusaha mempelajari bahasa Arab. Bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia tidak dapat diandalkan untuk memberikan kepastian arti yang tersirat dan tersurat dari makna yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang mubin, maka kaidah-kaidah yang diperlukan dalam memahami Al-Quran bersendi atas kaidah-kaidah bahasa Arab. Memahami asas-asasnya, merasakan uslub-uslubnya, dan mengetahui rahasia-rahasianya. Kita semua beriman bahwa Al-Quran sebagai kitab suci abadi yang menghapus semua kitab suci yang pernah ada yang diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, yang risalahnya berlaku untuk seluruh umat manusia di muka bumi sampai akhir zaman, juga berbahasa Arab, tanpa pernah diriwayatkan bahwa beliau mampu berbahasa selain bahasa Arab. Dalam peribadatan sholat misalnya, bahasa Arab tidak dapat digantikan dengan bahasa lain, sebab dimanapun kita berada di belahan dunia ini, di masjid manapun yang kita masuki, akan kita dapati sholat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Arab. Dalam catatan historisnya,
kita mengetahui betapa kaum kolonialis yang didukung oleh penelitian para orientalis menyadari bahwa Al-Quran dan bahasa Arab Fushah merupakan unsur pemersatu umat Islam yang harus lebih dulu diperangi. Sehingga jauh-jauh hari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memperingatkan bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama, sedangkan mempelajarinya adalah wajib. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Tidaklah seseorang bisa memahami keduanya kecuali dengan bahasa Arab. Dan tidaklah kewajiban itu sempurna kecuali dengannya, yaitu mempelajari bahasa Arab. Maka ia mempelajari bahasa Arab menjadi wajib. Mempelajari bahasa Arab diantaranya ada yang fardu ain dan ada kalanya fardu kifayah. Sehingga ada beberapa hikmah yang terkandung dalam upaya kita mempelajari dan mendalami bahasa Arab, yaitu yang pertama, mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keislaman, karena kita semua tahu bahwa warisan intelektual muslim dalam catatan sejarahnya sangat berlimpah, dan hal itu semua kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, meningkatkan ketajaman dan daya pikir. Dalam upaya mendalami bahasa Arab akan mengakibatkan peningkatan daya pikir seseorang, lantaran di dalam bahasa Arab terdapat susunan bahasa Arab yang indah dan perpaduan yang serasi antara kalimat, sehingga mengundang seseorang untuk memaksimalkan daya imajinasinya. Yang ketiga, mempengaruhi pembinaan akhlak orang yang mendalami dan menyelami bahasa Arab akan membuktikan bahwa bahasa ini merupakan sarana untuk membentuk moral luhur dan memangkas perangai kotor. Berkaitan dengan itu, Ibnu Taimiyah berkata, "Ketahuilah, perhatian terhadap bahasa Arab akan berpengaruh sekali terhadap daya intelektualitas, moral agama seseorang dengan pengaruh yang sangat kuat lagi nyata. Demikian juga akan mempunyai efek positif untuk berusaha meneladani generasi awal umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, dan meniru mereka agar meningkatkan daya kecerdasan agama dan etika. Adanya penguasaan bahasa Arab seperti ini tidak akan dirasakan kecuali jika kita sudah mendalami dan memahami bahasa Arab. Sehebat apapun penerjemah, dia akan kesulitan untuk mentransfer ke bahasa lainnya secara penuh. Hal ini disebabkan sulitnya mencari padanan kosakata yang sesuai dan sukarnya mengungkapkan gaya bahasa Arab ke dalam bahasa yang lain. Oleh sebab alasan itulah, sebagian ulama memberikan pandangan perihal mempelajari bahasa Arab ini dengan hukum wajib. Pandangan sebagian ulama tersebut diambil dari kesimpulan atas kaidah, apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia juga hukumnya wajib. Sehingga dengan kaidah tersebut didapatkan pemahaman bahwa jika kita tidak mungkin memahami Al-Quran dan Sunnah secara sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab hukumnya menjadi wajib.